trees fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Pramudito, NIM 203200030, kelas MPI 6A. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul penyebab konflik, eksistensi konflik, dan jenis konflik. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui terdahulu ialah pengertian konflik. Konflik ialah perselisihan atau adanya ketegangan atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Robbins menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Menurut Lutáns, konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan inilah yang bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu perbedaan pendapat, persaingan, dan permusuhan. Baik, yang kedua, penyebab konflik. Konflik dapat terjadi karena adanya suatu penyebab, sehingga akan menimbulkan suatu konflik. Adapun beberapa penyebab konflik secara menyeluruh, di antaranya yang pertama, perbedaan individu. Penyebab terjadinya konflik yang pertama adalah karena adanya perbedaan individu dan perasaan yang berbeda-beda, di mana biasanya terdapat perbedaan perasaan dan pendirian terhadap suatu hal ataupun lingkungan yang nyata. Hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab adanya konflik sosial. Yang kedua, yaitu perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Penyebab konflik berikutnya adalah perbedaan kepentingan antara individu dan suatu kelompok. Hal tersebut terjadi karena tidak semua orang memiliki kepentingan yang sama. Kemudian yang ketiga, perbedaan latar belakang kebudayaan. Pemikiran dan pendirian yang berbeda-beda itu pada akhirnya akan memicu adanya perbedaan yang bisa menimbulkan suatu konflik. Kemudian yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa perubahan yang terjadi secara mendadak di suatu masyarakat berpotensi memicu adanya konflik. Sebab hal itu terjadi karena kesiapan masyarakat dalam menghadapi suatu perubahan secara drastis. Kemudian eksistensi dalam konflik. Yang pertama ialah eksistensi konflik antara individu. Konflik yang terjadi antara dua atau lebih individu dalam hal kepentingan, tujuan atau nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, eksistensi konflik antara kelompok. Konflik yang terjadi antara kelompok atau komunitas yang berbeda seperti kelompok etnis, agama, atau politik. Kemudian yang ketiga, eksistensi konflik antara negara. Konflik yang terjadi antara dua atau lebih negara dalam hal kepentingan nasional atau internasional, seperti konflik perbatasan atau sengketa wilayah. Kemudian yang keempat, eksistensi konflik antara individu dan institusi. Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok dengan institusi atau organisasi seperti pemerintah, perusahaan, atau lembaga keamanan. Kemudian eksistensi konflik intrapersonal. Konflik yang terjadi dalam diri individu seperti konflik antara emosi dan logika, atau antara kebutuhan pribadi dan nilai sosial. Kemudian eksistensi konflik antara generasi. Konflik yang terjadi antara generasi yang berbeda dalam hal nilai, norma, dan cara pandang terhadap kehidupan. Kemudian eksistensi konflik ekonomi. Konflik yang terjadi dalam hal distribusi sumber daya ekonomi seperti sengketa, lahan, hak cipta, atau gaji.
Kemudian eksistensi konflik lingkungan. Konflik yang terjadi antara kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi atau sosial, seperti perusahaan yang merusak lingkungan hidup, atau konflik antara pemilik lahan dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian jenis-jenis konflik. Dalam aktivitas organisasi dijumpai bermacam-macam konflik yang melibatkan individu maupun kelompok. Beberapa kejadian konflik telah diidentifikasi menurut jenis dan macamnya oleh sebagian penulis buku manajemen. Yang pertama yaitu konflik antar kelompok, yang kedua konflik inter dalam kelompok, yang ketiga konflik antar individu untuk mempertahankan hak dan kekayaan, dan yang terakhir konflik individu untuk mencapai cita-cita. Pada dasarnya, konflik organisasi terdiri dari konflik pada diri seorang, konflik antar pribadi, konflik antar kelompok, dan konflik antara diri pribadi dengan kelompok. Adapun jenis-jenis konflik menurut Faisal Rifai dan Ella Jaufani segalanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik dalam diri seseorang. Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Ia merasa bimbang mana yang harus dipilih atau dilakukan. Kemudian yang kedua, konflik antara individu. Konflik antar individu terjadi seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Kemudian konflik antar anggota kelompok. Suatu kelompok dapat mengalami konflik substantif atau konflik efektif. Kemudian konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Kemudian konflik intraperusahaan. Konflik intraperusahaan meliputi 4 subjenis, yaitu konflik vertikal, horizontal, line staff, dan konflik peran. Konflik vertikal terjadi antara manajer dengan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan suatu tugas. Konflik horizontal terjadi karena karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi. Konflik line staff yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Kemudian konflik antar perusahaan. Konflik juga bisa terjadi antar organisasi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan, maupun distributor.